Jadi pengembangan potensi siswa yang ada di SMP Plus Algi Pari itu ada dua. Satu intrakurikuler, yaitu wadahnya bernama OSIS. Terus pemilihan siswanya juga nanti ada alurnya. Mulai dari pemilihan ketua OSIS, ada MUSIS dari bentuk pertanggungjawaban kegiatan OSIS dan lain sebagainya. Itu akan dilaksanakan dalam 1 tahun penuh kegiatan OSIS itu oleh siswa-siswa sepenuhnya dengan bimbingan pembina OSIS itu oleh Patri. Terus yang kedua ada juga yang namanya wadah ekstrakurikuler. Nah, kedua wadah itu sebagai bentuk buat anak-anak mengembangkan minat dan bakatnya. Baik minat dan bakatnya yang dirasakan sekarang ataupun dari hasil tes kemarin. Anak-anakku sekalian, jadi kalian boleh memilih ekstrakurikuler apapun yang kalian suka. Mau intra, mau ekstra. Tapi untuk intra itu ada alur-alur khusus yang harus dilalui. Itu poin pertama, pengembangan potensi siswa yang ada di SMP Plus Algi Pari. Yang kedua itu ada yang namanya pengembangan ekstrakurikuler. Di SMP Plus Algi Pari kita punya banyak wadah ekstrakurikuler buat anak-anakku sekalian. Ada ekstrakurikuler yang berdasarkan bahasa, itu ada Brexis, ada Japanese, ada English Club. Kalau Brexis, Bu, apa itu Brexis? Brexis itu wadah eskul yang di dalamnya tentang kayak kebahasa Indonesiaan, ada mading, ada cerpen, ada puisi, dan ada lagi yang lain sebagainya. Kalau Japanese itu tentang kegiatan-kegiatan yang berbau Jepang, mau bahasa, mau budaya, mau tradisinya juga ada di situ. Terus ada English Club bagi anak-anak yang concern untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya sebagai penunjang pembelajaran di SMP Plus Algi Pari, itu boleh masuk di School English Club. Nah, di situ nanti anak-anak boleh bercerita pakai bahasa Inggris atau menambah kosakata dan lain banyak lagi. Itu mangga, itu mah tanya ke pembinanya, mau apapun juga pasti nanti dilayani. Yang kedua itu ada namanya Science Club. Itu adalah wadah atau ekstrakurikuler yang biasanya dihayukan untuk semua orang, tapi untuk yang sangat berkeinginan menggali apa itu sih sains atau ikut lomba-lomba kayak O2SN yang ke dinas sampai ke provinsi gitu. Biasanya pesertanya diambil dari anggota Science Club. Jadi anak-anak yang mau berlomba di tingkat kota, kabupaten, nasional boleh masuk ke Science Club. Yang kedua itu ada ekstrakurikuler yang berbasis olahraga. Kita punya futsal, punya badminton, punya atletik, punya pencaksilat. Biasanya itu juga kita pernah juara di Kota Bandung, di Jawa Barat juga ada. Terus yang lainnya itu eskul keagamaan yang biasanya dikhususkan di hari Jumat. Ada dakwah, ada kiroah, terus ada kaligrafi, terus ada yang musik itu marawis. Nah, kalian bisa. Kita pernah juara 2 kaligrafi, pernah juara lomba marawis dan lain banyak sebagainya. Itu biasanya nanti ada kiroah dan tahfidz. Itu biasanya kita ada semacam program sekolah buat siswa tentang tahfidz. Nanti akan dijelaskan di sesi berikutnya tentang nilai-nilai keagamaan mau di eskul ataupun di kegiatan di SMP Algi Pari kita. Yang selanjutnya yaitu ekstrakurikuler yang berbasis budaya. Ada seni tari, ada vokal, ada pencaksilat, itu masuk ke olahraga dan masuk ke seni budaya juga. Terus ada yang umum juga, ada PMR, ada Paskibra. Bagi anak-anak yang suka, aku mah disiplin yang tinggi, misalkan aku mau masuk Paskibra baris berbaris, oke, ayo masuk Paskibra silahkan.
Paskibra di SMP Plus Agipari itu punya segudang prestasi mau Kota Bandung ataupun Jawa Barat. Nah, untuk kalian misalkan aku mah sukanya tentang kesehatan. Sekarang lagi Covid nih, aku mah mau masuk PMR, nyoba-nyoba tahu bagaimana cara menanggulangi orang yang sakit, boleh. Ada program P3K-nya sama K3-nya. Kesehatan, keamanan, dan keselamatan. Misalkan kalau kalian ada di suatu tempat, itu diajarkan di PME. Nah, itu tentang pengembangan ekstrakurikuler yang ada di SMP Plus Agipari. Mangga anak-anakku sekalian boleh memilih ekstrakurikuler itu sesuai dengan minat, bakat, dan kesukaannya masing-masing. Nah, untuk yang ketiga itu ada namanya pembinaan kepribadian siswa. Pembinaan kepribadian siswa di SMP Plus Agipari itu dilakukan oleh dua. Satu kesiswaan, satu lagi BK. Yang BK itu apa sih Bu? BK itu bimbingan konseling. Kalau dulu kalian di SD, kalau curhat, kalau apa-apa kan ke wali kelas. Nah, sekarang di SMP boleh ke wali kelas ataupun ke BK itu sendiri. Nah, di BK nanti kita carikan solusi bersama. Mau tentang masalah belajar, mau tentang masalah sosial, pertemanan, atau percintaan mungkin, atau pertemanan, teman yang sehat seperti apa, atau misalkan medsos yang menggunakan medsos yang baik seperti apa, boleh ke BK. Atau belajar Bu, aku mah suka susah kalau belajar atau bangun pagi, boleh cerita ke BK. Ataupun tentang pribadi, aku mah Bu orangnya mageran, gimana supaya pagernya itu pada hilang semua, nanti boleh cerita di ruang BK. Nah, untuk hal-hal seperti itu, anak-anakku sekalian boleh datang ke ruang BK di saat yang ditentukan atau sesuka hati kalian. Jadikan ruang BK adalah tempat konsultasimu yang tepat. Terus yang kedua itu ada kepribadian siswa yang dikelola oleh kesiswaan. Biasanya kesiswaan akan mengelola bagian-bagian tentang disiplin, keteraturan, dan kelengkapan. Biasanya kelengkapan belajar yang mulai dari anak ataupun kedisiplinan mengikuti pelajaran selama kalian PJJ. Misalkan harus absen, kalau misalkan satu gurunya mengharuskan pakai seragam, harus pakai seragam. Kalau misalkan kata gurunya nggak apa-apa pakai seragam, is oke, berarti tidak catat sebagai sebuah pelanggaran. Ataupun misalkan harus potong rambut setiap sebulan sekali, misalkan kalian enggak, nanti boleh kesiswaan biasanya yang akan memperingatinya. Misalkan Ananda absennya alpanya udah 12, nanti dipanggil kenapa alpanya sampai 12 dan lain sebagainya. Atau misalkan kenapa kamu tugasnya belum masuk-masuk, orang-orang sudah masuk, kamu belum ada satupun, nanti dipanggil. Nanti dikonseling sama guru BK juga bagaimana inti masalahnya, pemecahannya, dan kelanjutan ke depannya. Itu pembinaan kepribadian siswa yang ada di SMP Plus Agipari. Dengan demikian, semua rangkaian kegiatan itu akan menjadikan Ananda menjadi anak yang hebat, disiplin, berprestasi. Anak-anakku sekalian, semasa pandemi COVID-19 saat ini, maka pembinaan kepribadian siswa di SMP Plus Agipari akan dititik tekankan pada absen, kehadiran siswa di setiap pelajaran, itu nomor satu ya. Yang kedua, sesekali ketika diminta datang ke sekolah itu harus hadir. Yang ketiga, kelengkapan tugas yang harus disertakan. Kalau ketiga hal itu misalkan agak bermasalah, nanti kita akan telusuri di bagian mana itu yang jadi kendala bagi anak-anakku sekalian. Jadi jangan khawatir, wah nanti aku dipanggil sama kesiswa. Tidak akan, tapi kita akan carikan solusi yang tepat buat Ananda maju ke depan bersama SMP Plus Agipari. Untuk pembinaan organisasi di SMP Plus Agipari semasa COVID itu nanti akan dilakukan. Satu, ada yang via WA. Dua, ada yang via YouTube. Tiga, ada yang via Zoom.
Ada juga yang mengadakan luring terbatas untuk momen-momen yang memerlukan latihan ekstra. Misalkan ada paskibra mau pengibaran bendera di mana harus on kan, harus terlatih, itu pasti diminta datang tapi dengan prokes yang ketat. Itu mungkin yang bisa Ibu. Terus ada lagi misalkan penugasan di ekstrakurikuler, misalkan harus membuat video, kalau bulu tangkis video tentang servis misalkan, maka lakukan. Jadi dengan itu controllingnya atau kegiatan yang akan dijalankan kita pakai media online sama media offline yang luring, itu tergantung situasi yang memungkinkan.